besok acara pelantikannya diberi kelancaran, tidak ada masalah apapun ataupun tidak ada perubahan jadwal. Karena ini jadwal masih fluktuatif, sampai hari ini ada 3 kali revisi. Pertama by streaming, kemudian langsung tapi jamnya jam 2. Barusan ada rapat dengan provinsi juga dirubah lagi menjadi jam 8 malam pagi. Ya. Mudah-mudahan jam yang sudah ditentukan tidak ada perubahan lagi. Yang kedua tentu sebagaimana kita hidup bersama, ketika hajat demokrasi itu digelar dengan biaya yang cukup mahal, harus dibayar oleh karya yang cukup mahal juga. Jadi harus seimbang antara anggaran yang dikeluarkan oleh uang rakyat dengan kinerja yang bisa melayani rakyat. Nah, insya Allah Teseli yang sudah punya pengalaman menjadi pemimpin Kabupaten Karawang, beliau tahu persis persoalan-persoalan pelik di Kabupaten Karawang, sehingga tidak perlu lagi ada proses edukasi, proses inventarisir terkait persoalan baru. Setelah pelantikan beliau langsung kerja. Insya Allah harus hari ke depan apa yang menjadi visi misinya bisa terrealisasi. Ya. Yang kedua, kita juga sebagai Kabupaten Karawang tidak bisa lepas begitu saja, Pak. Kontribusi kita, kemudian juga ikut serta kita dalam pembangunan Kabupaten Karawang perlu terlibat aktif. Ya. Apalagi teman-teman media punya tanggung jawab itu. Karena bagaimanapun juga peran penting media itu sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi pemerintah daerah, kemudian tokoh masyarakat, dan peran media juga harus dihidupkan secara maksimal, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi mimpi rakyat Kabupaten Karawang bisa terrealisasi, Pak. Ini, saya kan pertama ingin pasti melakukan langkah ataupun program-program yang sudah dicanangkan bersama. Samping melanjutkan pembangunan yang sudah ada, kemudian akan juga membuat kebijakan-kebijakan baru yang dirancang bersama antara KSD sama KKJ. Terlebih di bidang penyerapan lapangan kerja. Kita akan fokus bagaimana masyarakat Karawang punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Karawang. Ini kan masalah banjir nih, Karawang ini dari tahun ke tahun itu kan tidak ada enggak keinginannya akan untuk mendorong untuk menyelesaikan ini gitu kan, misalnya menganalisir lah, misalnya kan kalau banjir itu pasti ada. Kita sudah identifikasi ya terkait musibah banjir yang masuk kategori bencana reguler ya. Tiap tahun ini pasti aja terjadi. Nah, karena kita bisa belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Memang kalau pemerintah daerah diandalkan dengan kemampuan keuangan daerah untuk menjawab persoalan banjir, mustahil. Kenapa? Ini perlu anggaran yang cukup besar. Karena kalau kita mengandalkan Citarum dari mulai muara antara Citarum dan Cibeet, bojong ke sana, kemudian tidak dibuat saluran baru atau perlebaran saluran, mustahil banjir akan terjawab. Tapi kalau kemudian pelebaran saluran dari mulai bojong ke sana sampai ke Pakis dilebarkan mungkin kurang lebih penambahan 20 meter misalkan kiri kanan, insya Allah perasaan banjir itu gak bakal terjadi lagi. Karena banjir hari ini terjadi karena memang kiriman air dari Cianjur dan Purwakarta. Itu satu. Yang kedua, kita sudah mencoba mempelajari bahwa memang ada beberapa lahan sungapan. Sungapan itu lahan pengairan yang disiapkan Kayak embung gitu. Ya, untuk embung lagi. Tapi memang sudah disiapkan, kayak misalkan Cibeet, Bendung Cibeet yang terletak di Wanajaya. Itu di Wanajaya ada lahan sekitar 35 hektar. Disiapkan oleh PJT sejak dulu dalam perencanaannya. Itu untuk sungapan air. Ketika kiriman dari Cianjur debitnya tinggi, maka kan ditutup di Cibeet supaya kemudian tidak berbenturan antara dari Walahan sama Cibeet. Jadi dipersilakan dulu yang Walahan dulu yang lewat nih, Pakis, ibarat transit lah.
ibarat kendaraan mah di satu jalur nih, yang Walahar dilepasin dulu nih, sampai Pakis. Setelah dari Walahar kemudian sudah berkurang, baru yang di Cibet dilepas. Nah hari ini, kenapa sering terjadi banjir? Karena fungsi itu tidak dijalankan. Yang ironisnya lagi, tanah-tanah yang dipersiapkan untuk sungai itu sekarang sudah banyak berdiri bangunan-bangunan permanen, Pak. Itu milik PJT. Itu milik PJT. Dan tinggal sekarang kita sebagai warga membantu pemerintah daerah bagaimana bisa mengembalikan lahan-lahan teknis yang dipersiapkan oleh perencanaan PJT sejak dulu, sehingga itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu salah satu kan ya Pak. Salah satu Kita kan. dorong. Nah, harus dorong, kita akan dorong. Yang kedua, kita juga minta nanti bupati baru kita ya kayak dievaluasi ke kawasan-kawasan industri kan. Dan yang ketiga, saya juga akan mendorong sama ibu bupati khusus emplasemen bangunan itu diupayakan menggunakan topping blok. Tidak boleh pakai beton rigid. Karena kalau kita pakai beton rigid, tidak ada lagi ruang air masuk ke dalam tanah. Airnya air jatuh ke bumi terhalang sama beton. 3 poin itu yang akan meminimalisir ya kan? Ya. Yang akan didorong oleh Itu langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana banjir di kemudian hari. Alhamdulillah Pak Presiden juga sudah hadir ke lapangan. Mudah-mudahan Pak Presiden juga bisa tahu secara detail di lapangan dan secepat mungkin menganggarkan untuk pembuatan entah membuat saluran yang baru, karena kan udah terikut jalan tuh dari Bojong ke sana itu ke Pakis, sininya kan udah ada jalan Bebayuran, sebelah sini sudah bangunan semua. Nanti silakan mau dipilih yang di mana. Yang jelas solusinya harus ada perluasan tuh pelebaran saluran Citarum dan Cibeet. Normalisasi juga ya? Bukan normalisasi, pelebaran. Pelebaran. Jadi kalau normalisasi itu hanya mengangkat lumpur di sungai yang ada. Kalau pelebaran, penambahan ruas 10 meter lah berarti ya. atau idealnya masing-masing jalur. Citarum toh khusus. Nanti Cibeet bikin lagi saluran baru. Oh, tidak ada pertemuan ya? Tidak ada pertemuan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah banjir itu secara keyakinan kita manusia ya, beda dengan kodarullah ya, kita nggak tahu ya. Tapi secara analisa kita sebagai manusia biasa, insya Allah banjir itu tidak akan terjadi lagi.